Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, terima kasih ya. Semoga sehat. Nah, saya mau sampai dulu nih. Kalian tahu nggak minggu kemarin kita habis bahas apa? Bakal jalan. Itu lagi sejarah layanan. Layanan apa? Sebutkan, ayo sebutkan. Gambar apa yang kalian tahu deh sekarang lagi pakai apa nih gambar? Oke, nah kan kalau dari tulisan itu cuma satu aja, tapi sebenarnya yang aplikasinya juga banyak. Nah hari ini kita akan lebih dalam lagi biar tahu nih apa aja sih aplikasinya. Nah lanjut. Nah sebelum itu kita tahu dulu nih pelajaran untuk materi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat melihat pengertian bank sebagai lembaga keuangan. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan fungsi-fungsi bank perekonomian. Yang pertama adalah mengikut, menyalurkan, dan menyediakan layanan jasa. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis bank berdasarkan fungsi, kepemilikan, status, bentuk operasional, dan juga bentuk badan hukum. Nah yang terakhir, peserta didik menyebutkan soal program yang termasuk dalam masing-masing klasifikasi tersebut. Nah itu ya diharapkan. Oke, kita masuk ke pengertian dulu. Kita biar tahu nih teman-teman kalian tuh udah tahu belum sih tentang bank itu. Nah, jadi bank itu adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan, meminjam, dan mengelola bank. Nah, di sini kalian harus tahu nih intinya tuh bank itu apa sih? Nah, kita yang menghimpun dana dan juga menyalurkan kepada rakyat. Jadi itu kayak tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Udah yakin udah ada. Nih, bayangkan kalau misalnya bank itu sebagai jembatan. Jadi jembatan itu untuk yang masyarakat yang udah punya uang lebih dan untuk menyimpan. Sedangkan masyarakat yang misalnya kayak kurang dalam ekonomi atau kayak uang, dia dapat meminjam. Jadi itu bank ini sebagai jembatan atau perantara untuk orang-orang itu. Nah, selanjutnya ada fungsi bank. Boleh Ibu bantu tuh sebutkan sama itu tabungan, giro, dan deposito. Betul sekali. Menyalurkan dana, bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman, Bu. Betul. Nah, yang terakhir siapa? Saya. Oke, tapi saya
Nah, bebas itu bisa mendekat dia. Jadi tidak mainnya roda pembayaran. Nah, berikutnya kita berdasarkan pemerintah. Ada pemerintah, swasta, dan aturan dan masih. Nah, pemerintah itu seperti diketahui ya, ini memiliki sepenuhnya atau sebagai besar oleh pemerintah. Coba bang pemerintah yang tahu dari apa aja? Individu maupun korporasi. Nah, coba contoh dari bank swasta itu apa? Jadi seperti namanya kamu benar-benar kolaborasi gitu. Nah, mereka pembagiannya itu berdasarkan dari saham presentasi yang pemodalnya. Yang terakhir di aplikasi. Seperti namanya aplikasi dari itu memperkenalkan atau bedanya itu dua gitu. Tapi kalau pusatnya itu di Indonesia gitu. Berikutnya ada berdasarkan satu sini ada devisa dan non devisa. Yang devisa itu untuk masalah transaksi ke luar negeri. Kayak misalnya ibu kalian punya luar negeri, terus saya bayar pakai luar negeri. Nah, kalian bisa pakai berapa bank yang melayani bank devisa ini gitu. Nah, terus bank non devisa ini dia belum melayani itu melakukan kegiatan usaha gitu. Nah, yang keempat tidak dalam bentuk kegiatan operasional. Ada bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional itu yang menggunakan sistem bunga dengan sebagai perhitungannya gitu. Jadi itu perhitungan untuk keuntungannya aja sih. Yang konvensional itu misalnya kayak perhitungan bunga untuk ke nasabahnya. Sedangkan bank syariah itu tidak menggunakan bunga gitu. Karena sudah tidak itu yang orang menggunakan riba gitu. Sebagai gantinya, bank syariah merupakan sistem bagi hasil jual beli dan sewa. Nah, yang tadi itu dalam bentuk badan hukum, yaitu ada PT, PD, dan koperasi. Kalau PT itu memang model bentuk atas saham, dan itu contohnya ada PT BRI yang TBK, terus juga Mandiri TBK gitu. Terus yang kedua itu ya bank berbentuk perusahaan daerah atau PD. Jadi itu umumnya kalau untuk kayak pembangunan daerah BPD atau BPR yang memiliki Pemda gitu. Contoh ada bank pasar atau bank pegawai. Nah, koperasi itu sudah kita tahu ya. Koperasi itu biasanya bank keliling itu ya. Nah, itu yang hukumnya koperasi tentang prinsip-prinsip koperasi gitu. Nah, ini ada contoh sama logo banknya ada tanda. Ini tuh dari mana itu klasifikasinya. Coba. Itu bukannya ini masih yang mana? Itu negara. Jadi 14 ya. Lanjut kita bermain jadi bilangin kalian punya ya masing-masing nomornya. Jadi kalau misalnya ibu kan hasilnya kayak nomornya misalnya dia 13. Jadi yang 13 harus menjawab ke depan ya. Jadi kita ada soalnya melipat ya. Oke. Udah siapa ya? Siapa yang dapat nomor 4? Oh iya ya, saya coba. Ya. Oke, dia maju boleh? Maju. Aku tujuh aja.
Ah, gak apa-apa. Kok kamu ya? Aku kenapa aja Bang? Iya. Maju. Satu dua tiga. Tiga 15 tiga. Oke. Siap, dari salah. Satu dua. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, iya bener ya. Terima kasih. Pilih ya, pilih lagi. Oke. Pilih mau kamu yang mana? 15. Satu. 12. Oke, kita Oke, 9, 8. Pencetnya semua. Oke, selesai kuis kita hari ini ya. Minggu depan ya. Kita udah rukun simpulannya selesai ya, anak. Oke, siapa yang mau pegang kesimpulan? Ayo. Oke, baik, untuk kesimpulan yang dijelaskan oleh Ibu Fitria pada hari ini yaitu bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Jenis bank dapat dibedakan berdasarkan fungsi, ada bank sentral, bank umum, dan juga BPR. Dan kepemilikan seperti bank pemerintah, swasta, dan campuran atau asing. Peran utama bank mencakup pengelolaan tabungan, pemberian kredit, dan penyedia layanan keuangan seperti transfer dan pembayaran. Oke, terima kasih. Oke, mungkin sekian untuk materi hari ini. Untuk penugasannya, kalian boleh membuat mapping atau poster menggunakan logo-logo banknya, guys. Ya, anak. Oke, terima kasih.